Ada yang mengatakan ini pamor singkir. Nah, ada bagusnya kita jelaskan dulu. Ya, kenapa dinamakan pamor singkir? Sebenarnya singkir itu adalah nama empu. Nama empu di kerajaan Blambangan. Kita ketahui nama empu di Blambangan yang terkenal ada 7. Pertama Empu Mendung, ya, kedua Empu Tembarok, ketiga Empu Supagati itu pindahan dari Mojopahit. Itu masih sepupu dari Empu Sedayu ya. Kemudian keempat adalah Empu Pitrang, ya. Empu Pitrang yang Sendang Sedayu itu Empu Pitrang yang saudaranya Supagati, ya. Kemudian Empu Supo itu yang terkenalnya. Nah, kemudian yang kelima adalah Empu Singkir. Empu Singkir pun sama, pindahan dari Mojopahit yang kelima ya. Kemudian yang keenam adalah Empu Surawisesa, yang ketujuh adalah Empu Luwuk, ya, Empu Luwuk. Jadi empu di Blambangan yang terkenal itu ada 7. Sebenarnya pasti ratusan empu karena kerajaan itu kan luas. Kita ketahui kerajaan Blambangan itu tempatnya ada di ujung timur Pulau Jawa. Kerajaan Blambangan itu berdiri sekitar 1478 sampai 1771. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW, dan kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, longsor, angin topan, puting beliung, gempa, musibah sakit, penyakit, musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesehatan, serta diberikan bonus ganjaran berupa pahala. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang pailit, semoga Allah segera bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tentunya jika rezeki kita berlimpah sampai ke anak cucu, satu kebanggaan dan satu kesenangan tersendiri bagi kita, di mana kerja keras kita bisa dinikmati oleh anak bahkan sampai ke cucu. Ya, tentunya kita sebagai orang tua tidak menghendaki anak cucu kita hidupnya sengsara secara materi. Ya, begitu sahabat Pusaka Jawa ya. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, teman-teman sahabat Pusaka Jawa handai tolan, sahabat Pusaka Jawa pun sama saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris Luk 9. Sudah sering saya babar dapur keris Luk 9 ini, tapi pastinya berbeda dengan tangguhnya atau dengan pamornya. Nama boleh sama, ketika pamor sudah berbeda, tangguh sudah berbeda, pasti mempunyai satu nilai nilai yang membuat orang tertarik. Ya, mempunyai daya tarik tersendiri, istilahnya seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur mimpi. Kenapa berdapur mimpi? Sempono. Sempono artinya mimpi. Sempono sendiri kan ada yang Luk 7 dan ada yang Luk 9. Kali ini saya akan membabar Sempono Luk 9, sahabat Pusaka Jawa, dengan tangguh Blambangan. Seperti kita ketahui, Blambangan juga termasuk kerajaan yang cukup tua, yaitu antara tahun 1478 dan runtuh sampai 1771 kalau nggak salah. Cukup lama sahabat Pusaka Jawa kerajaan Blambangan itu. Dari Mojopahit pun sudah ada. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil pusakanya. Nah, di dalam warongko ini ada Sempono Luk 9 tangguh Blambangan, estimasi tangguh Blambangan. Sekarang kita babar dulu warongkonya. Warongkonya ini adalah warongko Gayaman Surakarta Kagok Bancih,
ya. Ini modelnya model kakok banci, kayunya katimoho pelet dengan pelet ke bawah menyampir, artinya pelet selempang sampir. Kemudian untuk pendoknya ini bunton, pendok bunton kuningan. Terus untuk mendaknya ini mendak polos, sahabat Pusaka Jawa. Ini mendak ala kadarnya tapi tua, lamen juga polosan. Kemudian untuk handle-nya ini handle canteng, wondo canteng tipenya. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kita buka bilahnya tidak pakai lama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat Pusaka Jawa bisa lihat ya. Ini adalah dapur Sempono Luk 9 ya. Saya dekatkan biar sahabat Pusaka Jawa tahu. Oke. Sekarang saya pakai ini ya, apa? Mantulin cahaya ya. Memantulkan cahaya. Agak buram. Nah, saya kedepankan. Jelas ya, ini pamornya pamor miring. Miring Sri ya. Oke. Ciri-ciri dari dapur keris Sempono adalah Luk 9 karena ada Sempono yang Luk 7, kebetulan ini adalah Luk 9. Kalau kita hitung dari sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ciri-ciri dari keris Sempono adalah memakai kembang kacang. Luknya 9, memakai jalen, lambe gajah, dan pejetan. Ya, sudah itu saja. Jadi Sempono Luk 9 mempunyai ciri-ciri adalah bilahnya berluk 9, memakai sekar kacang atau kembang kacang, memakai jalen, memakai lambe gajah, kemudian memakai pejetan. Oke, sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita lihat pucukan bilahnya. Ya, pucukan bilahnya ini ikutnya adalah anggabah ngudup gambir, sahabat Pusaka Jawa, tidak terlalu runcing ini ujungnya ya. Seperti yang kita ketahui untuk tangguh-tangguh Belambangan itu biasanya ujungnya tidak terlalu runcing. Kemudian kita lihat gonjonya, sahabat Pusaka Jawa. Ini lihat gonjonya ya. Gonjonya ini pamornya menyambung ke bawah sini karena pada dasarnya begini. Gonjo ini adalah besi yang diambil dari bilah kemudian dipisah dan dibikin gonjo, jadi wajar seperti ini ya. Jadi ada sambungan seperti ini. Nah, itu gonjo seperti itu pembikinannya ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kita lihat tentang jenisnya gonjo apa ini, Mas Oo. Oke, kita lihat ini. Gonjonya adalah gonjo, bentar, ini harus agak jauh. Ini gonjonya ikutnya sebit rontal karena agak turun ke bawah ya, sahabat Pusaka Jawa. Sebit rontal ini kita bisa lihat dari sini ke sini turun sebit rontal. Kemudian kita lihat dari pamornya. Pamornya ini adalah tergolong pamor miring dan juga dilihat dari cara terjadinya ini pamor miring, dilihat dari cara pembuatannya ini pamor rekan. Pamor rekan adalah pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu ya. Karena ada pamor tiban yang tidak dirancang. Kemudian pamor ini namanya adalah pamor Banyumili. Ada yang mengatakan ini Banyumili, ada yang mengatakan adeg sabu kalau untuk wilayah Jawa Timur Madura ini adeg sabu ya. Kemudian kalau untuk wilayah Jawa Tengah ini namakan merambut atau pamor adeg ya. Jadi satu pamor bisa namanya banyak sekali tergantung daerahnya masing-masing. Makanya saya jelaskan di sini kalau jenisnya kan ini banyak garisnya karena ini jenisnya adalah pamor adeg. Pamor adeg kan ada banyak. Kalau adeg 1 sada saler, adeg 2 wengkon, adeg 3 tejo ginurung, adeg 4 gajah gelar, seperti itu ya. Adeg 4 janur sinebit, adeg 5 gajah gelar, seperti itu. Sampai adeg itu. Kalau melebihi dari 7 ini ikutnya adalah
adeg sapu. Dan biasanya kalau pamor adeg sapu itu lebar pamornya itu antara 0,5 mm sampai 4 mm. Dan pamor adeg sapu atau pamor banyu mili ataupun pamor merambut ini ciri-cirinya adalah dari pangkal sampai ke ujung bilah itu nyambung. Lihat sahabat Pusaka Jawa, tidak putus ya. Pamornya itu biasanya ketebalannya antara 0,5 mili sampai 0,4 mili. Ya sahabat Pusaka Jawa. Ada sebagian orang beranggapan ini namanya pamor singkir. Ini kalau saya bahas pamor ini referensinya banyak sekali, makanya harus step by step, jangan terburu-buru untuk menjelaskan pamor ini biar sahabat Pusaka Jawa tahu gitu ya. Nah, jadi ini pamornya adalah pamor banyu mili atau ada yang mengatakan pamor adeg sapu untuk wilayah Madura maupun Jawa Timur. Untuk wilayah Jawa Tengah dinamakan pamor merambut, ada yang mengatakan pamor adeg. Barangnya sama seperti ini. Ciri-cirinya ya begini, dari pangkal ya, dari pangkal keris bagian sor-soran sampai ke ujung bilah keris itu menyambung dan garisnya melebihi dari 7. Ini kalau dihitung banyak ini. Ya, melebihi dari 7 garis. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian ada yang mengatakan ini pamor singkir. Nah, ada bagusnya kita jelaskan dulu. Ya, kenapa dinamakan pamor singkir? Sebenarnya singkir itu adalah nama empu. Nama empu di Kerajaan Blambangan. Kita ketahui nama empu di Blambangan yang terkenal ada 7. Pertama Empu Mendung, ya, kedua Empu Tembarok, ketiga Empu Supagati itu pindahan dari Mojopahit. Itu masih sepupu dari Empu Sedayu ya. Kemudian keempat adalah Empu Pitrang. Ya, Empu Pitrang yang Sendang Sedayu itu Empu Pitrang yang saudaranya Supagati. Ya. Kemudian Empu Supo itu yang terkenalnya. Nah, kemudian yang kelima adalah Empu Singkir. Empu Singkir pun sama, pindahan dari Mojopahit yang kelima ya. Kemudian yang keenam adalah Empu Surawisesa, yang ketujuh adalah Empu Luwuk. Ya, Empu Luwuk. Jadi empu di Blambangan yang terkenal itu ada 7. Sebenarnya pasti ratusan empu karena kerajaan itu kan luas. Kita ketahui Kerajaan Blambangan itu tempatnya ada di ujung timur Pulau Jawa. Kerajaan Blambangan itu berdiri sekitar 1478 sampai 1771. Ceritanya panjang. Kalau Blambangan mungkin sekarang wilayah Banyuwangi lah ya. Bahasanya Osing. Ya, Blambangan itu kerajaan Hindu, kebanyakan Hindu dulu berhindu ya. Dulu kerajaan Blambangan adalah Hindu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian kenapa sampai dinamakan singkir? Karena empu singkir ya. Empu singkir itu ketika membuat bilah pusaka keris, tosan aji itu kebanyakan pamornya adalah pamor adeg. Seperti ini. Entah itu adeg 1, adeg loro, adeg telu, adeg papat, adeg 5, adeg 6, adeg 7. Ya, adeg. Dan pamor adeg ya, sebagian pecinta keris beranggapan adalah mempunyai tuah untuk tolak bala, untuk menyingkirkan hal-hal yang negatif. Makanya dinamakan pamor singkir. Nyingkir. Dan kebetulan juga itu empunya adalah empu singkir ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, tuah atau angsar dari pamor banyu mili ya, pamor adeg sapu, pamor apalagi pamor merambut adalah yang pertama adalah untuk tolak bala ya. Pertama tolak bala atau menghindarkan hal-hal yang negatif yang tidak kita inginkan. Ada yang lebih spesifik lagi yaitu untuk menangkal serangan guna-guna, santet, ilmu hitam, ya, ilmu hitam, santet, termasuk gendam juga. Umpamanya kita kan, umpamanya kita lagi jalan di pasar, ditepok, akhirnya duitnya hilang, yang buat belanja akhirnya hilang. Kalau tidak jadi kasir satu supermarket atau apa,
ternyata si konsumennya memakai gendam, akhirnya uang kasir dikuras semua, dikasihkan ke konsumen. Itu terjadi ketika saya masih bekerja. Ya, ketika itu kasir saya di daerah Tasik sama Bumi Ayu itu kena duit di kasir drawer itu, di kasirnya, uangnya di cash drawernya itu dikeluarkan semua. Dia belanja berapa? Ya, belanja berapa? Tapi yang dikembalikan uang yang ada di laci itu semua. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi itulah. Jadi manfaat dari pamor singkir adalah termasuk untuk menolak dari ilmu serangan guna-guna, ilmu hitam, santet, sampai kayak gendam. Mudah-mudahan Allah ijabah. Ya, karena pamor sendiri adalah lambang dari doa sang empu maupun sang pemesan awal keris ini. Sang pemesan awal keris ini pasti pesan ke empu, saya pengen dapur ini biar begini-begini. Akhirnya empu, oh kamu berarti bikin dapurnya yang seperti ini karena sesuai dengan kebutuhan kamu. Kemudian sang empu ketika melakukan atau proses pembuatan itu dia melakukan tirakat riyadoh, ya, riyadoh itu dengan puasa, dengan berdoa, dan ketika doanya adalah untuk tolak balak guna-guna yang disematkan di situ, yang ditiupkan, ditransfer energinya bahasan ya ke bilah pusakanya, ya doa-doa yang tadi untuk tolak balak. Dan keris ini juga pamor Banyumili ini juga mempunyai tuah atau angsar untuk menolak angin ribut, menolak geni, api. Ada yang seperti itu. Kalau umpamanya ada yang kontroversial, Allah masa, ya itu kan pendapat, dan itu adalah menurut dari catatan buku-buku pakem keris seperti itu. Adapun untuk terkabul tidaknya itu kan hak progratif Allah Subhanahu wa taala, hak vetone Gusti Allah, pandikabul panora. Kita manusia hanya ikhtiar saja. Dan kita sebagai generasi dari para leluhur, kita hanya bisa membaca doa-doa sang empu dari ricikan, ya, dari pamor maupun dari nama dapur, juga dari luk, ya, karena leluhur kita ketika membuat tosan aji itu mempunyai makna filosofi tersendiri. Ya, sahabat-sahabat, yang kita bahas di sini adalah makna dan filosofi dari satu bilah pusaka. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Jadi saya ulangi lagi, ini fungsinya lebih kepada tolak bala secara umum. Ya, artinya menolak segala yang tidak diinginkan oleh kita. Lebih spesifik lagi adalah untuk menghindarkan dari guna-guna, santet, ilmu hitam, ya. Kemudian dari serangan makhluk halus lah, umpamanya kita di tempat angker, kencing sembarangan, atau kita pindah rumah, ternyata ada penunggunya, kita mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan makhluk halus itu tidak nakal ke kita, tidak berbuat jahat ke kita. Kemudian untuk menyingkirkan api ataupun angin, karena ada keris yang seperti itu. Di video-video sebelumnya pernah saya jelaskan, dan salah satu kolektor Slawi pernah membeli keris singkir saya, kemudian dia punya pengalaman pribadi sendiri, ya kemungkinan itu singkir geni, karena dulu juga mbahnya atau buyutnya dia pernah punya singkir geni yang fungsinya ya biasanya api ataupun terhindar dari musibah-musibah yang berbentuk api lah, seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita bahas tentang luk, makna dan filosofi dari luk 9. Ya, makna dan filosofi luk 9 adalah lambang sebagai bentuk jiwa keperwiraan atau jiwa jigja. Ya, luk 9 adalah lambang dari jiwa kesatria, keperwiraan atau jiwa jigja. Nah, lambang dari luk 9 adalah agar permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar si pemilik luk 9 itu mempunyai wibawa yang besar. Ya, sahabat Pusaka Jawa, mempunyai wibawa yang besar. Kita coba lihat nih. Ya, ini luknya kembang, sahabat Pusaka Jawa. Nanti kita bahas tentang luk. Aduh, pokoknya kita semakin kesini semakin detail pembabarannya ya, dari konjo nanti ke luk sampai ke greneng. Jenis grenengnya ini apa nanti belum dibabar. Nah, ini adalah luk kembang ya. Kemudian tuah atau angsar
luk 9 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik mempunyai wibawa yang besar dan karisma, dan di situ ada satu doa khusus agar menjadi seorang pemimpin. Ketika pemimpin itu kan pasti dibutuhkan wibawa dan karisma yang besar agar bawahannya manut. Ya, jadi lambang dari luk 9 itu begitu. Ketika menjadi seorang, kemudian setelah jadi pemimpin pun dia harus mempunyai jiwa kesatria. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan melenceng-melenceng, malah kebalikannya, ya sahabat Pusaka Jawa. Ini doa dari Sang Empu seperti itu, ya. Sekarang kita lihat dari tadi bahas luk lah, mumpung masih ingat. Luknya ini adalah luk kembak, ya kan. Ada luk itu ada rengkol, ada kembak, ya. Terus ada luk sedeng, artinya tidak begitu kembak, tidak rengkol, ya. Nah, kalau kita bahas tentang kembang kacangnya, ini kembang kacangnya gelung wayang sahabat Pusaka Jawa, ya. Kembang kacangnya seperti ini. Nah, tak taruh di jidat saya biar kelihatan, ya. Ini gelung wayang. Kita ketahui kembang kacang kemarin sudah saya jelaskan. Kembang kacang itu ada yang nguku bima, ada yang pogok atau puhut, kemudian ada yang gelung wayang, ada yang bungkem, ya. Ada yang gatra. Gatra itu yang suwil tapi langsung lipat begini, nempel kayak gini lah, ya, kayak gini, nekuk langsung gulung gitu, kayak gelung lah, ya, gelung kecil, itu gatra. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita babar tentang makna dari dapur sempono. Sempono sendiri dari awal kita jelaskan artinya mimpi. Manusia itu harus bermimpi, baik mimpi untuk di dunia maupun mimpi untuk di akhirat. Bener nggak? Kita kan hidup tidak cuma di dunia saja. Di dunia hanya sementara. Akhirat adalah abadi. Itu keyakinan kita, ya. Keyakinan kita beda dengan orang yang ateis. Maaf saja, ya. Keyakinan kita adalah kita punya hidup di kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Nah, agar kehidupan kita di dunia ini di akhirat itu selamat, enak, ya kita hidup di dunianya pun harus hati-hati dengan biar selamat gitu, ya. Nah, sempono di sini artinya mimpi. Ya, mimpi itu bisa terlaksana ketika kita melakukan satu tindakan yang nyata. Ya, di sini kan dilambangkan luk 9 adalah menjadi pemimpin, kemudian mempunyai wibawa yang besar. Nah, di sini kan berarti sudah menggambarkan kalau sudah sempono itu menjadi mimpi menjadi seorang pemimpin, mempunyai karisma yang besar, ya. Dan seorang pemimpin butuh protek, butuh perlindungan dengan dilambangkan dengan pamor singkir tadi, ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, manusia itu harus bermimpi. Kalau nggak bermimpi hidupnya stuck, stres. Contohlah, dari kita sekolah SD, kita bermimpi agar bisa naik kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian masuk SMP. Kemudian setelah SMP, masuk SMA. Mimpinya lagi masuk perguruan tinggi. Bermimpi lagi kerja di tempat yang enak. Bermimpi lagi setelah lulus sekolah menjadi seorang pedagang. Itu mimpi. Setelah berdagang, bermimpi lagi mempunyai keluarga, punya anak, punya cucu, punya rumah. Dan itu adalah mimpi yang berkesinambungan, ya. Itu bicara mimpi di dunia. Nanti ada mimpi yang di akhirat. Saya biar di akhirat enak. Bagaimana? Ya tadi, kita harus mempunyai sikap dan tindakan yang menopang kita agar kita hidup enak di akhirat nanti. Jadi dapur sempana adalah lambang, makna filosofinya adalah satu lambang semangat dari manusia agar hidup itu mempunyai tujuan, mempunyai mimpi. Mimpinya kan tujuannya itu, ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita lihat dari pasikutannya, yang demes, ya. Kemudian besinya ini, ya sahabat Pusaka Jawa, besinya keputihan. Ini besinya keputihan. Kemudian tampilannya demes. Kemudian gonjonya yang sebit rontal, ya. Pamornya pun pandes. Ini pamornya pandes sahabat Pusaka Jawa, ya. Ujungnya tidak meruncing, ya. Ini ujungnya tidak meruncing. Sirah cicaknya pendek,
Ini estimasi Belambangan. Nah, tadi saya sebutkan bahwasanya di Belambangan itu yang terkenal ada sekitar 7 empu, yaitu Empu Mendung, Empu Tembarok, ya, Empu Tembarok, Empu Supagati, Empu Pitrang, Empu Singkir, Empu Surawisesa, dan Empu Luwuk. Nah, kemungkinan besar dengan ciri-ciri yang tangguh seperti ini, tangguh Belambangan, kemudian ini adalah pamornya pamor adat yang banyak orang mengatakan ini pamor singkir karena secara fungsi banyak lebih menyingkirkan hal yang kurang bagus, ya, hal-hal negatif atau tolak bala. Dan juga di Belambangan ada seorang empu yang namanya Empu Singkir. Ini kemungkinan adalah hasil karya dari Empu Singkir Belambangan, kemungkinan, ya, ini kemungkinan. Kebenarannya wallahu a'lam bishawab, karena hanya Allah yang tahu. Nggak ada tanggalnya, nggak ada tanda tangannya sih ya. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan, besar dan harapan dari sang empu dan pemesan awal keris ini apa? Agar seorang itu menjadi seorang pemimpin yang berjiwa kesatria, punya keperwiraan, jiwa jigja, kemudian mempunyai wibawa yang besar, ya. Kemudian dia mendapatkan satu perlindungan, baik dohir maupun batin. Artinya dohir maupun batin dari hal-hal yang tidak diinginkan, entah itu dengan rekayasa di model ditembak, ataupun disantet, ataupun di apa, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi dengan lambang pamor, kita bisa melihat bahwasanya doa dan harapan sang empu adalah seperti itu. Dan pamor singkir adalah tergolong pamor rekan, juga pamor yang pemilih. Tidak semua orang cocok untuk memilikinya. Ya, perlu diketahui. Jadi pamor singkir tidak semua orang memilikinya. Ini cocoknya buat siapa? Ya, kalau cocoknya buat orang yang masih mempunyai cita-cita. Buat pemimpin cocok nggak? Ya cocok, karena di sini juga disematkan menjadi seorang pemimpin agar omongannya mempunyai wibawa dan karisma yang besar, sehingga ketika menjadi pemimpinnya ditakuti, disegani. Mending disegani lah daripada ditakuti lah. Kadang ditakuti, takut di depannya, di belakang enggak. Kalau disegani kan di belakang depan tetap aja segen. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa. Apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video terupdate dari saya. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.